Hai hai hai, apa kabar adik-adik? Kali ini kita akan pendalaman materi tema 3 makanan sehat kelas 5 sekolah dasar. Nah, sebelum adik-adik melanjutkan video ini, video pembelajaran pendalaman materi, silakan adik-adik subscribe dulu channel ini agar channel ini lebih bersemangat untuk membuat video-video pembelajaran berikutnya. Baik adik-adik, pada subtema 1, tema 3, kelas 5 dengan judul bagaimana tubuh mengolah makanan. Pada pembelajaran 1, adik-adik pada muatan bahasa Indonesia akan belajar tentang pengertian iklan. Ini merupakan contoh iklan layanan masyarakat. Iklan merupakan suatu pesan tentang keunggulan suatu produk atau jasa yang dibuat seseorang atau perusahaan dan ditujukan kepada masyarakat. Iklan disajikan secara menarik dengan kata kunci dan gambar sesuai dengan iklan. Nah, kemudian tujuan iklan di samping agar masyarakat mau mengonsumsi buah dan sayuran demi kesehatan pencernaan. Adik-adik bisa lihat contoh iklan seperti ini. Iklan layanan masyarakat. Mari jagalah kesehatan pencernaanmu dengan mengkonsumsi buah dan sayuran. Nah, masih pada pembelajaran 1 dengan muatan IPA, pembahasan kita adalah berkaitan dengan organ pencernaan hewan dan fungsinya. Ketika kita berbicara tentang serangga, organ-organ pencernaan serangga adalah yang pertama mulai dari mulut. Ada esofagus, ada tembolok, ada empedal, ada lambung, ada usus, terakhir adalah anus. Ini merupakan serangga. Kemudian berkaitan dengan hewan ruminansia, ini ada mulut, ada kerongkongan, ada rumen, ada mulut, ada retikulum, ada omasum, ada obomasum, ada usus halus dan anus. Hai hai hai. Apa kabar adik-adik? Kali ini kita akan melakukan pendalaman materi kelas 5, tema 3, makanan sehat dengan subtema 1, bagaimana tubuh mengelola makanan. Sebelum adik-adik melanjutkan video berikut ini, maka diminta adik-adik untuk mensubscribe channel ini agar lebih bersemangat untuk menyediakan video-video yang menarik. Pada pembelajaran 1, muatan bahasa Indonesia, kita akan belajar berkaitan dengan pengertian iklan. Nah, apa itu iklan? Ini merupakan contoh iklan. Iklan layanan masyarakat. Mari jagalah kesehatan pencernaanmu dengan mengkonsumsi buah dan sayuran. Nah, iklan merupakan suatu pesan tentang keunggulan suatu produk atau jasa yang dibuat seseorang atau perusahaan dan ditujukan kepada masyarakat. Iklan disajikan secara menarik dengan kata kunci dan gambar sesuai dengan tujuan. Tujuan iklan di samping agar masyarakat mau mengonsumsi buah dan sayuran demi kesehatan pencernaan. Organ-organ pencernaan pada hewan dan fungsinya. Nah, berkaitan dengan serangga, di sini ada beberapa organ-organ yang terlibat dalam pencernaan, dari mulut, tembolok, empedal, lambung, usus, dan anus. Sementara pada ruminansia, ada mulut, ada kerongkongan, ada rumen, mulut, retikulum, kemudian ada omasum, abomasum, usus halus, dan anus. Nah,
pada ikan, mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan anus. Pada katak, ada mulut, ada kerongkongan, ada lambung, ada usus halus, usus besar, kloaka, tempat pembuangan sisa pencernaan. Pada burung, ada mulut, ada kerongkongan, ada tembolok, ada lambung, ada empedal, usus, dan kloaka. Ada mamalia, pada mamalia ada mulut, ada kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Nah, ternyata adik-adik beragam ya berbagai fungsi organ pencernaan pada hewan. Kita melihat perbedaan-perbedaan tadi yang telah ditampilkan. Nah, pada muatan bahasa Indonesia, kita pada pembelajaran 2 kita diminta untuk melihat ciri-ciri ciri-ciri bahasa pada iklan. Nah, ternyata adik-adik, bahasa yang digunakan pada iklan ini bersifat persuasif atau mengajak. Nah, tujuannya agar masyarakat atau konsumen tertarik dengan pesan yang disampaikan iklan tersebut. Oh, begitu ya. Jadi adik-adik, bahasa iklan itu bersifat persuasif, mengajak. Nah, adik-adik, ciri-ciri kalimat persuasif adalah sebagai berikut. Nah, pertama, bersifat mengajak. Yang kedua, biasanya menggunakan kata kerja ajakan, ayo, marilah. Kemudian yang ketiga, ditulis secara menarik. Kemudian yang keempat, dapat diberi rima agar orang-orang yang membaca atau mendengar akan selalu mengingatnya. Di sini artinya ada rima yang indah di akhir kalimat tersebut, sehingga orang teringat dari kata-kata iklan tersebut yang kalimatnya bersifat persuasif. Pada pembelajaran 2 muatan IPA, kita disuguhkan untuk bicara tentang organ pencernaan pada manusia dan fungsinya. Nah, pada manusia, di sini ada mulut, tempat makanan dihancurkan. Kemudian kerongkongan, saluran penghubung mulut dan lambung. Kemudian yang ketiga ada lambung, tempat pencernaan makanan dengan bantuan enzim. Kemudian usus halus, tempat penyerapan sari-sari makanan. Kemudian yang kelima, usus besar, tempat penyerapan air, sisa penyerapan usus halus, dan membuang zat-zat sisanya. Kemudian yang terakhir adalah anus, saluran pembuangan sisa pencernaan. Wah, ternyata banyak juga ya adik-adik berkaitan dengan organ pencernaan pada manusia. Kita berbicara tentang tangga mayor dan tangga minor. Apa perbedaan dari tangga mayor dan tangga minor? Nah, adik-adik, kita lihat di sini maju tak gentar dengan nada dasar do dengan 4/4. Nah, lagu bertangga naga mayor dinyanyikan dengan bersemangat, dengan riang gembira. Biasanya diawali atau diakhiri dengan nada do. Di sini, maju tak gentar, membela yang benar. Wah, ternyata lagu ini bersemangat ya. Silakan adik-adik pelajari kembali berkaitan dengan lagu Maju Tak Gentar. Kemudian pelajari nada lagu di bawah ini dan nyanyikan bersama teman-temanmu ya. Lagu syukur. Nah, ternyata lagu syukur ini bertanaga minor yang dinyanyikan dengan tempo lambat dan sedih. Biasanya diakhiri dengan nada la. Dari yakinku teguh, hati ikhlasku penuh. Nah, ternyata lagu ini bersifat sedih dan lamban. Dan ini merupakan ciri bertanda naga minor dengan diawali nada la. Nah, kemudian pada pembelajaran 3 adik-adik, pada muatan IPS, interaksi manusia dengan lingkungan sekitar. Interaksi sosial adalah hubungan sosial yang terjadi antara satu individu dengan individu lainnya. Individu dengan kelompok dan kelompok dengan kelompok. Nah, nelayan berinteraksi dengan lingkungan saat melaut.
Nah, hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi harus terjadi dalam suatu interaksi sosial. Interaksi yang terjadi antara manusia dan lingkungan di sekitarnya disebut interaksi dengan lingkungan hidup. Wah, jadi begitu ya teman-teman. Jadi nelayan berinteraksi dengan lingkungan saat melaut. Pada pembelajaran 3 muatan PPKN, kita bicara tentang keragaman lingkungan sekitar. Nah, manusia merupakan makhluk sosial. Teman-teman masih ingat apa itu makhluk sosial? Yang saling berinteraksi. Dalam interaksi terdapat hubungan timbal balik. Contohnya, kerja bakti merupakan salah satu contoh interaksi sosial. Muatan bahasa Indonesia, unsur-unsur iklan. Kita kembali belajar tentang unsur-unsur iklan. Unsur yang harus diperhatikan dalam membuat iklan yang efektif antara lain. Jadi, jika adik-adik ingin membuat iklan, yang pertama ada headline, judul iklan. Judul sebuah iklan harus dengan cepat menarik perhatian pembaca. Kemudian di situ terdapat juga subjudul, merupakan gambaran garis besar produk. Kemudian yang ketiga adalah isi iklan. Biasanya ditulis dengan jenis huruf yang lebih besar daripada judul dan subjudul. Visual yang menarik, yaitu menggunakan foto atau gambar. Kemudian nama dan alamat yang dapat dihubungi, membuat pembaca mengenal nih pembuat iklan tersebut. Artinya, ketika seseorang tertarik dengan iklan tersebut, dia akan lebih mudah untuk mencari produk atau jasa yang ditawarkan. Interaksi manusia dengan lingkungan alam sekitar dan lingkungan sosial. Nah, adik-adik, manusia sebagai makhluk sosial perlu loh melakukan interaksi dengan orang lain maupun kelompok untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Setiap individu atau kelompok yang berinteraksi memiliki peranan masing-masing. Karena itu diperlukan persatuan melalui kerjasama pihak-pihak yang melakukan interaksi. Pada muatan bahasa Indonesia, menentukan isi iklan di media cetak. Nah, kita akan belajar tentang menentukan isi iklan yang ada di media cetak. Untuk dapat menentukan isi dari sebuah iklan, kita perlu membaca iklan tersebut dengan cermat. Dengan cermat ya adik-adik. Isi iklan biasanya ditulis gunakan kalimat yang singkat dan jelas. Ini merupakan contoh iklan ajakan berolahraga. Olahraga sehat. Ayo kita berolahraga agar badan tetap sehat. Iklan layanan masyarakat. Adik-adik tahu apa isi iklan ini? Nah, isi iklan ini adalah iklan ajakan berolahraga. Kan di samping berisi tentang ajakan untuk berolahraga, iklan tersebut ditujukan bagi semua kalangan, dari anak-anak sampai lanjut usia. Nah, adik-adik bisa lihat di dalam iklan tersebut ada sebuah visual atau gambar. Kemudian ada judul, kemudian ada subjudul. Subjudulnya, ayo kita. Judulnya adalah olahraga. Keragaman dalam interaksi sosial. Ternyata keragaman dapat kita jumpai dalam interaksi sosial. Nah, teman-teman lihat, Dedi memiliki teman-teman dari beragam suku, budaya, dan agama, termasuk adik-adik. Meskipun berbeda satu sama lain, kalian harus memiliki sikap toleransi. Adik-adik tahu apa itu toleransi? Adik-adik pasti ingat tentang pembelajaran terdahulu. Kita harus memiliki sikap toleransi kepada teman-teman agar tercipta kerukunan dalam interaksi sosial sehari-hari. Kemudian kita memasuki pembelajaran 5, muatan IPA, proses pencernaan pada manusia. Nah, ayo ingat kembali urutan proses pencernaan makanan di dalam organ pencernaan manusia. Kita lihat ada mulut, kemudian masuk kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, anus. Sudah hafal adik-adik? Semua organ tersebut memiliki fungsi yang penting bagi tubuh kita.
Apabila salah satu organ pencernaan tersebut mengalami kelainan atau penyakit, sistem pencernaan tubuh kita akan terganggu. Menentukan iklan media cetak. Untuk dapat mengidentifikasi sebuah iklan, kita perlu memperhatikan unsur-unsur dari iklan tersebut. Sebuah iklan terdiri atas judul, subjudul, isi, komposisi warna, dan gambar yang menarik, serta nama dan alamat yang dapat dihubungi. Gambar iklan di samping kita perhatikan, susu sehat, susu murni tanpa pengawet. Judulnya adalah susu sehat, subjudulnya susu murni tanpa pengawet. Isi iklannya apa? Ayo minum susu sehat, rasanya enak tanpa bahan pengawet. Tubuhmu sehat, otakmu cerdas. Nah, di sini terdapat sebuah alamat yang dapat atau sebuah perusahaan yang dapat kita lihat, kita tuju kemana kita memperoleh susu sehat ini. Diproduksi oleh PT Sehat Segar. Gambar iklan di samping menunjukkan sebuah barang yang hendak ditawarkan kepada calon pembeli. Kalimat di dalam iklan ternyata singkat, tetapi memiliki ciri atau slogan yang mudah diingat oleh pembaca. Kira-kira diingat? Ayo minum susu sehat, rasanya enak tanpa bahan pengawet. Kemudian barang yang ditawarkan pada iklan ditawarkan dengan kalimat yang sangat menarik. Nah, jadi iklan itu sudah memenuhi syarat sebagai iklan yang efektif ya, iklan yang ada contoh yang sudah kita lihat tadi, menyanyikan lagu diiringi alat musik ritmis. Nah, adik-adik, ini merupakan sebuah gambar seorang anak bermain alat musik ritmis sederhana. Apa itu? Yaitu gendang. Nah, alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak memiliki nada. Fungsinya sebagai pembentuk ritmis. Alat musik ritmis dimainkan dengan cara dipukul atau digoyang. Nah, misalnya maracas, gendang, dan triangle. Anda tahu? Jadi ternyata gendang tidak ada nada, tidak ada nada do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Tetapi dia merupakan ritmis sebagai pembentuk dari ritme sebuah lagu. Nah, pada pembelajaran 6, muatan bahasa Indonesia, kita diminta untuk membuat iklan media cetak. Cara membuat iklan yang baik dan efektif adalah sebagai berikut. Yang pertama, iklan menggunakan bahasa yang singkat dan jelas. Iklan memiliki sasaran atau target konsumen yang jelas. Iklan menggunakan kalimat utama yang dapat menarik perhatian konsumen. Langkah-langkah untuk membuat rancangan iklan cetak yang menarik. Adik-adik bisa membuat iklan. Yang pertama, yang harus adik lakukan adalah buatlah layout atau tata letak yang sederhana. Buatlah gambar yang menarik dan kreatif. Buatlah isi iklan dengan kalimat singkat dan jelas, tetapi dapat menarik perhatian dan tidak menyinggung perasaan golongan masyarakat tertentu. Yang keempat, buatlah iklan dengan bahasa yang mudah dimengerti dan diingat oleh masyarakat, serta dapat menimbulkan rasa penasaran bagi para pembacanya. Manfaat kerjasama dalam keragaman. Adik-adik, salah satu bentuk kerjasama dalam keragaman adalah kerja kelompok. Adik-adik pernah belajar kelompok atau tidak? Nah, perhatikan beberapa manfaat kerja kelompok berikut. Yang pertama, pemersatu budaya yang beragam. Yang kedua, pekerjaan menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Kemudian yang ketiga, dapat bertukar pikiran antara anggota kelompok. Adik-adik masih bisa mencari beberapa manfaat lain dari kerja kelompok. Tentu adik-adik bisa mencarinya. Jenis alat musik daerah. Adik-adik punya alat musik daerah masing-masing kan? Alat musik daerah adalah alat musik yang lahir dan berkembang di suatu daerah tertentu
dan diwariskan turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikut. Ini merupakan contoh alat musik daerah. Nah, ternyata adik-adik Jawa Barat itu memiliki angklung. Kemudian NTT memiliki alat musik daerah sasando. Kemudian Sulawesi Utara ada kolintang. Nah, kalau tempat daerah adik-adik, kira-kira alat musiknya apa ya? Nah, alat musik daerah memiliki ciri khas dan keunikan dari bentuk dan suara yang dihasilkan oleh